Ada getaran yang tak bisa dijelaskan sedang bergerak dalam hidupmu. Mungkin kamu tak tahu dari mana datangnya, tapi kamu bisa merasakannya. Sebuah gelombang halus yang mengusik hatimu saat malam tiba, ketika dunia hening dan hanya jiwamulah yang berbicara. Seperti desir angin sebelum badai keajaiban datang. Seperti bisikan lembut yang berkata, "Bersiaplah, waktumu hampir tiba." Kamu sampai di sini bukan karena kebetulan. Kamu membaca ini karena semesta menjawab panggilan hatimu yang sudah lama terpendam. Kamu sudah melewati masa-masa sulit, badai tak terlihat, dan lelah yang tak bisa diucapkan. Tapi dengarkan baik-baik, semua itu bukan akhir. Itu adalah gerbang, dan gerbang itu kini mulai terbuka. Ada sesuatu yang besar sedang ditata untukmu. Sesuatu yang melampaui rencana dan mimpi-mimpimu yang selama ini kamu bisikkan diam-diam kepada langit. Alam semesta sedang berkonspirasi, menyusun potongan demi potongan takdir, dan menyelipkan isyarat dalam setiap kegelisahan, setiap mimpi, dan setiap kebetulan yang kamu alami akhir-akhir ini. Kamu tidak sedang tersesat, kamu sedang disiapkan. Namun, sebelum kita masuk lebih dalam ke inti dari pesan ini, pesan yang bisa mengubah arah hidupmu, aku ingin kamu melakukan satu tindakan kecil, namun penuh kekuatan. Tindakan ini bukan sekadar rutinitas, tapi pernyataan jiwa. Tekan tombol suka, langgananlah saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77. Dengan melakukan itu, kamu sedang membuka jendela batinmu dan mengirimkan sinyal kuat kepada alam semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Siap membuka pintu menuju takdirmu yang sejati. Ingatlah, tak ada perubahan besar yang datang dengan cara biasa. Dan tak ada kebetulan dalam hidup ini. Kamu membaca ini karena hidupmu akan berubah. Ini bukan sekadar motivasi. Ini adalah panggilan. Ketika hatimu mulai merasakan sesuatu yang belum kamu mengerti, itu artinya jiwamu sudah tahu lebih dulu. Musim baru telah tiba. Jadi, tarik napas dalam-dalam, buka hatimu selebar mungkin, dan izinkan kata-kata ini menyelinap ke dalam ruang terdalam kesadaranmu. Karena inilah saatnya. Waktumu telah datang, dan kejutan dari alam semesta sudah menunggumu untuk diklaim sebelum hangus oleh keraguan dan keterlambatan. Selamat datang di babak baru kehidupanmu. Bagian 1. Merasakan pergeseran. Ketika hati gelisah menjadi kompas perubahan. Pernahkah kamu merasa hidup yang sedang kamu jalani ini tiba-tiba terasa terlalu sempit? Seolah segala rutinitas yang dulu membawamu rasa aman, kini berubah menjadi belenggu halus yang menyesakkan dada. Aktivitas yang dahulu membuatmu bersemangat, kini terasa hambar. Percakapan yang dulu mengalir hangat, kini jadi sekadar basa-basi. Dan yang paling membuatmu heran adalah rasa gelisah yang terus muncul tanpa alasan jelas, seperti detak jantung yang semakin kencang menjelang sesuatu yang belum terlihat bentuknya. Kamu bukan sedang salah arah. Kamu sedang ditarik, dituntun, digeser oleh kekuatan besar yang seringkali tak terlihat oleh mata, tapi sangat terasa oleh jiwa. Itulah tanda bahwa perubahan besar sedang mendekat. Rasa gelisah yang kamu anggap sebagai kelemahan
sejatinya adalah kompas ilahi dalam dirimu. Ia tak muncul untuk menyiksamu, tapi untuk mengingatkanmu. Waktunya berubah telah datang. Dalam sunyi yang kamu rasakan, sesungguhnya semesta sedang berbisik bahwa ada panggilan jiwa yang tak bisa lagi kamu tunda. Banyak orang mencoba mematikan rasa gelisah itu dengan menyibukkan diri, menutup telinga dan hati dengan kesibukan, hiburan, atau alasan-alasan klise seperti "aku harus bersyukur dengan yang ada". Tapi ketahuilah, syukur bukan berarti pasrah pada keadaan yang membuat jiwamu mengecil. Syukur bisa berdampingan dengan keinginan untuk bertumbuh, seperti pohon yang tetap mengakar di bumi, tapi terus mencari cahaya untuk tumbuh lebih tinggi. Perasaan ini mungkin muncul sebagai susah tidur di malam hari, sebagai keinginan tiba-tiba untuk memulai hal baru, atau bahkan sebagai kejenuhan akut terhadap rutinitas yang selama ini kamu banggakan. Mungkin kamu mulai merasa tidak nyambung dengan lingkungan lama, atau mendadak tertarik pada hal-hal yang dulu tak pernah kamu lirik. Semua itu adalah sinyal. Jangan abaikan. Jiwamu sedang merindukan ruang baru untuk berkembang. Seperti kupu-kupu yang tak bisa terus tinggal dalam kepompong, kamu pun tak bisa terus berpura-pura nyaman dalam kehidupan yang sebenarnya sudah selesai masa belajarnya. Kepompong itu sempit karena waktumu untuk terbang sudah dekat. Kadang sinyal-sinyal perubahan datang lewat orang asing yang memberi nasihat yang kebetulan sangat menyentuh hatimu, atau lewat mimpi yang berulang-ulang, lewat video seperti ini, atau lewat kalimat yang terus terngiang di benakmu. Semesta tak pernah kehabisan cara untuk menyentuhmu. Yang ia tunggu hanya satu, kesediaanmu untuk mendengarkan dan merespons. Mungkin kamu bertanya, mengapa sekarang? Kenapa tidak dari dulu? Jawabannya sederhana, namun mendalam. Dulu kamu belum siap. Ada luka yang belum sembuh, ada pelajaran yang belum tuntas, ada keberanian yang belum tumbuh. Tapi sekarang, kamu telah ditempa. Melalui air mata yang kamu sembunyikan, melalui doa-doa diam yang kamu bisikkan, melalui setiap malam yang kamu lalui tanpa jawaban. Rasa gelisah ini bukan hukuman. Ini adalah panggilan agung untuk naik kelas. Kamu sedang diundang untuk meninggalkan zona nyaman yang telah menjelma menjadi penjara dan memasuki wilayah baru yang mungkin menakutkan, tapi penuh dengan kemungkinan luar biasa. Namun ingatlah, perubahan tidak harus datang dalam bentuk ledakan besar. Ia bisa dimulai dari hal kecil, mulai membaca buku baru, membuka obrolan dengan orang yang menginspirasi, menuliskan keinginan yang kamu pendam, atau sekadar mengakui kepada diri sendiri bahwa kamu menginginkan hidup yang berbeda. Itulah langkah pertama keluar dari kebuntuan. Jadi, bila saat ini hatimu terasa gelisah, jangan buru-buru menolaknya. Jangan cepat-cepat menenangkannya dengan alasan semua baik-baik saja. Sebab mungkin itu adalah suara dari masa depanmu yang sedang memanggilmu pulang. Dengarkan baik-baik. Rasakan dengan sepenuh hati. Karena kegelisahanmu bukanlah akhir, tapi gerbang menuju kebebasan. Dan kamu sudah sangat dekat dengan babak baru kehidupan yang akan mengubah segalanya. Ini bukan waktunya mundur, ini saatnya bersiap.
karena semesta sedang memanggil namamu dan waktunya adalah sekarang. Bagian 2. Kekuatan kesiapan. Membuka diri untuk kemungkinan tak terduga. Kesiapan bukan hanya tentang menunggu waktu yang tepat. Ia adalah sebuah sikap batin, sebuah pernyataan halus, namun kuat dari dalam dirimu yang berkata, "Aku mungkin belum tahu seperti apa masa depanku, tapi aku percaya sesuatu yang indah sedang menuju kepadaku, dan aku siap menyambutnya." Banyak orang bermimpi, tapi hanya sedikit yang benar-benar bersiap. Mimpi tanpa kesiapan hanyalah lamunan. Tapi mimpi yang disertai dengan langkah kecil dan kesediaan hati, itulah undangan sakral kepada semesta untuk bekerja sama. Dan saat kamu bersiap, bahkan sebelum hasilnya tampak, kamu sedang menata meja untuk pesta yang akan datang, meski makanannya belum terlihat. Bayangkan kamu ingin sebuah pekerjaan yang lebih baik. Sudahkah kamu memperbarui daftar riwayat hidupmu? Sudahkah kamu membaca atau belajar hal-hal baru untuk mendukung impian itu? Atau kamu bermimpi memiliki usaha sendiri, tapi belum pernah menuliskan nama usaha yang kamu inginkan? Atau mungkin kamu menginginkan hubungan yang sehat dan penuh cinta? Sudahkah kamu berdamai dengan luka-luka lama yang masih kamu simpan dalam diam? Kesiapan itu nyata, bukan sekadar wacana. Ia terlihat dari tindakan, bahkan dari hal yang paling kecil. Membereskan ruang kerja, menata jadwal harian, membersihkan isi pikiran. Setiap tindakan kecil adalah sinyal kuat yang kamu pancarkan ke semesta bahwa kamu bukan sekadar ingin, tapi juga siap untuk menerima. Dan yang paling indah, ketika kamu hidup dalam energi kesiapan, kamu mulai berubah. Nada suaramu lebih yakin, caramu berjalan lebih ringan, tatapan matamu lebih bersinar. Orang-orang bisa merasakannya, dunia bisa merasakannya. Karena seseorang yang siap membawa getaran yang berbeda, getaran penuh harap, penuh iman, penuh keberanian. Namun kesiapan bukan berarti menyangkal kenyataan. Mungkin sekarang kamu sedang kehabisan waktu, tenaga, atau bahkan uang. Tapi kesiapan bukan tentang berpura-pura kuat, melainkan tentang tetap membuka ruang harapan di tengah keterbatasan. Kamu bisa berkata, "Ya, aku lelah. Ya, aku belum tahu caranya. Tapi aku percaya jalan akan terbuka dan aku bersedia melangkah pelan-pelan ke arahnya." Dan ya, mungkin kamu pernah kecewa, pernah menunggu dan tidak kunjung melihat hasil, pernah membuka hati dan malah disakiti, pernah mencoba dan justru gagal. Itu wajar. Semua orang pernah. Tapi masa lalu bukan penentu masa depan. Luka-luka itu bukan akhir dari segalanya. Mereka adalah jejak-jejak keberanian yang membuktikan bahwa kamu pernah percaya. Dan sekarang kamu diajak untuk percaya lagi dengan cara yang lebih bijaksana, lebih matang, dan lebih kuat. Kesiapan yang sejati juga melibatkan kelenturan hati. Karena seringkali yang datang bukan seperti yang kamu bayangkan. Kamu mungkin membayangkan rezeki datang lewat satu pintu, tapi ternyata ia masuk lewat jendela yang tidak kamu duga. Kamu mungkin ingin sukses lewat jalur tertentu, tapi ternyata semesta menuntunmu ke jalan yang sama sekali baru dan lebih indah.
Jangan terlalu terpaku pada satu cara. Biarkan semesta bermain dengan imajinasinya yang luar biasa. Kamu hanya perlu membuka tanganmu dan berkata, "Aku siap, meski aku tak tahu persis caranya. Aku siap, meski hasilnya tidak seperti bayanganku. Aku siap, karena aku percaya sesuatu yang baik sedang dalam perjalanan menuju hidupku." Dan ingatlah, saat kamu bersiap, semesta pun bersiap. Saat kamu membuka hati, semesta pun membuka pintu-pintunya. Kadang hanya dengan membereskan sudut kamar, kamu sedang memberi ruang untuk sesuatu yang baru. Kadang hanya dengan menulis mimpi di kertas kecil, kamu sedang menghidupkan doa yang diam-diam semesta dengar. Jadi hari ini, mulailah dari yang paling sederhana. Rapikan isi hatimu, susun ulang keyakinanmu, ucapkan harapanmu, ambil satu langkah kecil, karena itulah bentuk nyata kesiapan. Dan pada saat kamu benar-benar siap dalam hati, pikiran, dan tindakan, keajaiban tak akan ragu untuk datang. Bersiaplah. Pintu masa depan sedang bergetar. Semesta hanya menunggu sinyal terakhirmu, yakni kesiapan. Bagian 3. Rintangan lama, latihan baru. Mengapa ujian terus muncul? Mungkin kamu pernah bertanya dalam diam, mengapa masalah yang sama terus datang dalam hidupku? Bukankah aku sudah belajar, sudah berubah, sudah berusaha? Tetapi seperti halnya kehidupan yang tak pernah berjalan dalam garis lurus, perjalanan spiritual dan pertumbuhan diri pun tidak sesederhana satu langkah maju dan selesai. Justru sebaliknya, setiap rintangan yang berulang adalah tanda bahwa semesta masih mempercayaimu untuk naik satu tingkat lagi. Untuk melatih otot batinmu agar kuat, lentur, dan siap menerima sesuatu yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Bayangkan seseorang yang sedang berlatih untuk sebuah perlombaan maraton. Ia tidak mungkin hanya berlari satu kali lalu siap berkompetisi. Ia harus berlari berkali-kali, melewati rute yang sama, menahan sakit yang sama, memecah batasan tubuh dan mentalnya. Hingga akhirnya, ia bukan hanya kuat, tetapi tahan banting. Begitu pula dirimu. Masalah keuangan yang berulang, hubungan yang terus menguji batas sabarmu, kesepian yang datang tanpa undangan, rasa gagal yang menghantam saat kamu baru ingin bangkit. Semua itu bukan hukuman. Mereka adalah latihan jiwa. Dan tidak ada satu pun yang datang untuk menghancurkanmu, melainkan membentukmu. Setiap kali kamu menghadapi tantangan itu, kamu sebenarnya sedang membangun fondasi untuk versi dirimu yang lebih kuat. Versi yang tidak hanya tahu caranya bertahan, tetapi tahu bagaimana cara bangkit dengan bermartabat. Versi yang tidak lagi sekadar berharap keberuntungan, tetapi menciptakan ruang bagi keajaiban untuk bertumbuh. Mari ambil contoh sederhana. Jika kamu terus berjuang dengan kesulitan finansial, bisa jadi bukan uang yang kamu butuhkan lebih dulu, melainkan pelajaran tentang manajemen, tentang menghargai nilai kerja keras, atau tentang bagaimana caranya merasa cukup dalam keterbatasan. Karena tanpa itu, ketika uang datang sekalipun, kamu belum siap untuk mengelolanya. Justru bisa jadi, uang itu akan mempercepat kehancuran, bukan membangun kehidupan. Atau jika kamu terus dikhianati dalam hubungan,
Mungkin semesta sedang mengajarkanmu tentang batas, tentang keberanian untuk berkata cukup, tentang mencintai diri sendiri terlebih dahulu sebelum mencintai yang lain. Sehingga ketika cinta yang sejati datang, kamu tidak lagi menjadikannya sebagai pelarian, tetapi sebagai perayaan dari jiwa yang telah pulih. Setiap pola yang berulang membawa pesan yang belum kamu tangkap sepenuhnya. Dan semesta, dengan sabar dan kasih yang tak terlihat, akan terus mengirimkan pelajaran itu sampai kamu benar-benar memahami. Bukan karena kamu keras kepala, tapi karena jiwamu pantas mendapatkan kelulusan yang sejati. Dan kelulusan itu hanya bisa lahir dari pemahaman yang mendalam, bukan dari pelarian atau penyangkalan. Bahkan, ketika kamu merasa sudah terlalu lelah, saat kamu ingin menyerah dan berkata, "Aku sudah mencoba segalanya," sesungguhnya kamu sedang berada di ambang pintu kebijaksanaan. Karena seringkali, tepat ketika kita ingin berhenti, disitulah pelajaran terakhir diberikan. Dan jika kamu mampu melewati yang satu itu, dengan cara yang baru, dengan sikap yang lebih dewasa, dengan hati yang lebih terbuka, maka pintu baru akan terbuka. Dan kali ini, tidak akan menutup kembali. Tulislah setiap pelajaran dalam hidupmu, catat perasaan yang berulang, renungkan respons yang selalu muncul. Lihat apakah kamu sudah mencoba cara baru. Jika biasanya kamu diam, cobalah bicara. Jika biasanya kamu melawan, cobalah tenang. Jika biasanya kamu kabur, cobalah hadapi. Karena perubahan tidak selalu tentang mengubah dunia luar. Kadang ia hanya butuh satu perubahan kecil dalam cara kita menyikapi dunia dalam. Dan percayalah, saat kamu berhasil merespons dengan cara yang lebih bijaksana, rintangan itu akan berhenti muncul. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu sudah berubah. Energi lama tidak akan lagi cocok dengan dirimu yang baru. Pola lama akan gugur dengan sendirinya. Karena jiwamu telah lulus dari pelajaran itu. Jadi, jangan benci rintangannya. Peluklah, pahami, dan kemudian lampauilah. Kamu tidak sedang diadili, kamu sedang dilatih. Dan saat latihan itu usai, kamu akan berdiri di tempat yang lebih tinggi, bukan hanya sebagai pemenang, tapi sebagai jiwa yang telah ditempa dengan cahaya kesadaran. Siap untuk menerima anugerah yang selama ini kamu doakan dengan tangan yang tidak lagi gemetar, tetapi mantap, penuh keyakinan, dan siap menyalami takdir. Bagian 4. Perubahan dari dalam. Ketika getaran batin membuka gerbang keajaiban. Seringkali kita mengira bahwa keajaiban adalah sesuatu yang datang dari luar. Kita menunggu datangnya kabar baik, menanti seseorang datang, menyelamatkan, berharap hidup berubah lewat sesuatu yang besar, dramatis, dan tampak jelas oleh mata. Tapi, sesungguhnya keajaiban sejati tidak datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam, dari ruang batin yang sunyi, dari ketulusan hati yang perlahan menggeser cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Perubahan luar selalu diawali dari dalam. Apa yang kamu pancarkan dari dalam dirimu, itulah yang akan menarik bentuk kehidupan di sekelilingmu. Dunia ini seperti cermin, dan ia tidak akan memantulkan sesuatu yang berbeda dari apa yang kamu pancarkan. Bayangkan dirimu sebagai sebuah stasiun pemancar. Jika kamu memancarkan gelombang keraguan, kekhawatiran,
atau rasa tidak layak, maka kamu sedang menyetel hidupmu pada frekuensi yang hanya akan menangkap hal-hal yang sesuai. Peluang yang meleset, relasi yang melelahkan, dan pintu yang tertutup. Bukan karena kamu tidak layak, tapi karena frekuensi batinmu belum sejajar dengan harapanmu. Namun begitu kamu mulai mengubah gelombang batin itu, dari rasa takut menjadi kepercayaan, dari rasa bersalah menjadi penerimaan, dari keraguan menjadi keyakinan, dunia pun mulai bergeser. Hal-hal yang dulu tidak terlihat mulai muncul satu demi satu. Pintu-pintu yang dulu terasa terkunci rapat mulai terbuka perlahan. Inilah kekuatan perubahan dari dalam. Perubahan batin ini tidak selalu mudah, karena kita terbiasa memberi panggung utama pada pikiran negatif yang terus mengulang cerita lama. Aku tidak cukup baik. Aku selalu gagal. Aku tidak sehebat mereka. Tapi kamu bisa mulai memilih dengan penuh kesadaran pikiran mana yang pantas diberi tempat di hatimu. Ketika suara batin berkata, "Aku tidak bisa," jawab dengan lembut, "Aku sedang belajar." Ketika pikiran merendahkanmu dengan kalimat, "Aku selalu merusak segalanya," balaslah dengan kasih, "Aku terus tumbuh dan memperbaiki diri." Setiap kalimat baru yang kamu tanam dalam hatimu adalah benih yang suatu saat akan tumbuh menjadi kenyataan yang baru. Selain pikiran, emosi juga memegang peran besar dalam menciptakan realitas. Emosi seperti marah, iri hati, dan sakit hati, jika dibiarkan tinggal terlalu lama dalam dirimu, akan menjadi kabut yang menutupi jalan menuju keajaiban. Maka jangan segan untuk membersihkannya. Ampuni mereka yang melukai, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena jiwamu pantas merdeka dari beban. Lepaskan dendam, karena ruang di hatimu terlalu berharga untuk diisi luka lama. Mulailah juga dengan kebiasaan-kebiasaan sederhana yang membawa kedamaian. Menulis rasa syukur setiap malam, bermeditasi di pagi hari, walau hanya 5 menit, tersenyum pada diri sendiri di depan cermin, dan mengucap harapan kecil setiap kali memulai hari. Itulah cara kita menyetel ulang energi batin dan selaras dengan gelombang kehidupan yang lebih tinggi. Saat batinmu berubah, kamu akan mulai melihat kebetulan-kebetulan yang anehnya terasa terlalu pas untuk disebut kebetulan. Kamu akan bertemu orang yang tepat di waktu yang tak terduga. Kamu akan melihat peluang di tempat yang dulu tak kamu lirik. Kamu akan merasa bahwa semesta sedang menjawab sesuatu yang sudah lama kamu doakan dalam diam. Dan ya, perubahan dari dalam tidak selalu berjalan lurus. Akan ada hari di mana kamu merasa kuat, dan hari lain di mana merasa jatuh. Tapi itulah prosesnya. Pertumbuhan tidak menuntut kesempurnaan, hanya kesetiaan. Setia untuk terus memilih pikiran yang lebih terang, perasaan yang lebih jernih, dan tindakan yang lebih penuh cinta. Ingatlah, ketika kamu mengubah dunia batinmu, kamu sedang menyusun ulang panggung kehidupanmu. Karena pada akhirnya, apa yang kamu pancarkan, itulah yang akan kamu tarik. Apa yang kamu rasakan, itulah yang akan kamu lihat. Dan apa yang kamu percayai, itulah yang akan menjadi nyata. Jadi jangan remehkan satu langkah kecil dalam pikiranmu.
Jangan sepelekan satu pergeseran emosi yang kamu rasakan hari ini. Karena bisa jadi, perubahan kecil itu adalah kunci dari pintu besar yang akan segera terbuka dalam hidupmu. Mulailah dari dalam. Sebab dari sanalah seluruh dunia yang baru akan lahir. Bagian 5. Kejutan semesta. Ketika hidup memberimu lebih dari yang kamu bayangkan, hidup memiliki caranya sendiri untuk membuat kita terdiam dalam takjub. Ia sering datang membawa hadiah yang tidak kita minta, tapi ternyata jauh lebih indah dari yang kita harapkan. Alam semesta memiliki selera kejutan yang luar biasa. Ia tidak hanya memberimu sesuai dengan doa-doamu, tetapi juga menyisipkan bonus-bonus rahasia yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Mungkin kamu pernah berdoa dengan penuh harap agar diberikan pekerjaan baru yang lebih baik, hanya untuk menemukan bahwa bukan hanya pekerjaan yang datang, tapi juga lingkungan kerja yang mendukung, atasan yang menginspirasi, dan sahabat baru yang membuatmu merasa dilihat dan dihargai. Atau mungkin kamu pernah berharap bisa pindah ke kota baru untuk memulai hidup dari awal, tapi justru di sana kamu menemukan jati dirimu yang selama ini tertimbun oleh rutinitas lama. Itulah cara semesta bekerja. Ia tidak hanya memenuhi rencanamu, tapi menyempurnakannya dengan kejutan-kejutan yang penuh cinta. Ia menyusun skenario tak terduga yang seolah berkata padamu, "Aku tahu kamu pantas mendapatkan lebih." Namun, untuk bisa menerima kejutan itu, kamu harus belajar melepas kendali yang terlalu kaku. Kadang-kadang kita terlalu terpaku pada satu skenario yang kita anggap sebagai jalan terbaik. Kita ingin hidup berjalan persis seperti rencana. Mendapatkan pekerjaan itu, menikah dengan orang itu, tinggal di kota itu, di waktu itu. Tapi hidup adalah aliran yang bebas. Dan aliran ini lebih tahu kemana harus mengalirkanmu. Ketika kamu mulai membuka tanganmu, bukan hanya untuk meminta, tapi juga untuk menerima dengan lapang dada, saat itulah kejutan semesta akan datang menyapamu. Kejutan ini tidak selalu berbentuk emas atau pujian. Kadang ia datang dalam bentuk pertemuan singkat yang membuka jalan panjang. Kadang dalam bentuk kehilangan yang ternyata membawa pembebasan. Kadang dalam bentuk kesunyian yang akhirnya menjernihkan jalan pikiranmu. Dan hal yang paling menakjubkan, kejutan semesta sering datang di saat kita merasa semuanya hancur. Di momen ketika kamu merasa ingin menyerah, ketika harapan terakhirmu mulai redup, justru disitulah pintu keajaiban dibuka. Karena semesta tahu, hanya ketika kamu benar-benar kosong, kamu akan siap diisi penuh. Percayalah, tidak ada usaha yang sia-sia. Tidak ada doa yang menguap begitu saja. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa makna. Semuanya sedang dikumpulkan. Semuanya sedang dijahit dalam skenario indah yang belum bisa kamu lihat sepenuhnya dari tempatmu berdiri sekarang. Namun kamu tidak perlu melihat seluruh gambar untuk percaya bahwa sesuatu yang indah sedang disiapkan. Kamu hanya perlu melanjutkan langkah, tetap percaya, dan membuka hatimu untuk segala bentuk kebaikan, termasuk yang tidak kamu kenal sebelumnya. Saat kamu mulai melihat angka-angka yang berulang, peristiwa yang datang dalam pola, atau kebetulan yang terasa terlalu pas untuk disebut kebetulan, anggaplah itu
sebagai kedipan mata dari semesta. Sebuah tanda bahwa kamu sedang didekatkan kepada sesuatu yang lebih besar dari rencanamu sendiri. Dan ketika kejutan itu datang, jangan ragu untuk menerimanya. Jangan takut karena bentuknya tidak sesuai bayanganmu. Ingatlah, semesta tidak bekerja untuk membuatmu bingung. Ia bekerja untuk membuatmu tumbuh, untuk membawamu bukan hanya kepada kehidupan yang kamu inginkan, tapi kepada kehidupan yang benar-benar kamu butuhkan. Jadi, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa semuanya sia-sia hanya karena rencanamu tidak berjalan. Jangan terlalu cepat menolak sebuah peluang hanya karena ia datang dengan wajah yang asing. Karena bisa jadi, itulah wujud nyata dari doa-doamu yang paling tulus. Bersiaplah untuk terkejut. Bukan karena kamu kurang tahu, tetapi karena hidup selalu punya cara baru untuk mengingatkanmu bahwa kamu layak untuk bahagia dan bahwa semesta selalu menyimpan kejutan terindah di akhir jalan yang penuh kesabaran. Bagian 6. Menyambut musim baru. Dari mimpi menjadi kenyataan. Ada saat dalam hidup di mana langit terasa lebih terang, meski cuaca biasa saja. Ada momen ketika hati berdetak lebih kencang, meski tak ada yang berubah secara kasat mata. Dan bila kamu merasakan itu sekarang, ketahuilah, kamu sedang berada di ambang musim baru. Sebuah masa yang kamu impikan, kamu doakan, dan kamu perjuangkan dalam diam, kini mulai mengetuk pintumu perlahan-lahan. Namun, mimpi tidak menjelma menjadi kenyataan hanya dengan berharap. Mimpi membutuhkan 4 pilar utama: kejelasan, komitmen, tindakan yang konsisten, dan kelenturan hati. Tanpa itu, keinginanmu akan tetap menjadi bayangan samar di cakrawala jiwa. Mari kita mulai dengan kejelasan. Kejelasan bukan berarti kamu harus tahu semua detail. Kejelasan adalah tentang merasakan dengan jujur apa yang kamu inginkan dari hidupmu. Apakah kamu menginginkan kedamaian, kebebasan, rasa dicintai, pencapaian? Jangan fokus pada bentuk luarnya dahulu. Fokuslah pada rasa yang ingin kamu peluk setiap hari. Karena dari rasa itulah arah akan terbentuk. Ketika hatimu tahu tujuannya, semesta akan mulai menunjukkan jalannya, meski satu batu pijakan saja setiap harinya. Lalu, hadirkan komitmen. Ini adalah bahan bakar utama yang membedakan pemimpi dengan pelaku. Komitmen adalah janji yang kamu buat pada dirimu sendiri, bahwa kamu akan terus melangkah meski jalan menanjak, bahwa kamu akan tetap bertahan meski sempat jatuh, bahwa kamu tidak akan meninggalkan mimpimu hanya karena butuh waktu lebih lama dari yang kamu duga. Komitmen adalah bentuk cinta paling nyata terhadap dirimu sendiri. Setelah itu, tanamlah tindakan yang konsisten. Jangan tunggu motivasi datang. Mulailah walau kecil. Satu langkah setiap hari akan membawamu lebih dekat daripada 100 rencana tanpa satupun tindakan. Menulis 1 halaman sehari, menyisihkan sedikit tabungan, mempelajari 1 hal baru, menyapa 1 orang yang kamu kagumi. Tindakan kecil, jika dilakukan dengan cinta dan keyakinan, akan tumbuh menjadi perubahan besar. Namun di tengah semua itu, jangan lupakan kelenturan hati. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kadang-kadang kamu akan dipaksa berbelok.
Kadang jalur yang kamu anggap sebagai tujuan utama ternyata hanya jalan pembuka untuk sesuatu yang jauh lebih indah. Maka belajarlah untuk menari bersama perubahan. Jangan kaku, jangan takut berganti arah jika itu yang membuat jiwamu merasa lebih hidup. Jaga juga taman batinmu. Sirami ia dengan syukur, dengan pencatatan keberhasilan kecil, dengan pengingat bahwa kamu telah jauh melangkah dari titik pertama. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Bandingkan dirimu dengan dirimu yang dulu, dan lihat betapa luar biasanya kamu bertahan sampai titik ini. Akan ada orang-orang yang meragukanmu. Bukan karena kamu salah jalan, tetapi karena mereka belum memahami panggilan jiwamu. Jangan biarkan ketidaktahuan mereka menjadi kabut yang menutupi keyakinanmu. Hargai pendapat mereka, tapi jangan serahkan kemudi hidupmu pada tangan yang tidak pernah merasakan mimpi yang sama. Ingatlah, pertumbuhan sering datang dalam pola yang tak selalu naik. Kadang datar, kadang mundur sedikit. Tapi, semua itu bukan kegagalan. Itu adalah bagian dari tarian kehidupan. Dan kamu sedang menari dengan irama semesta. Maka sekarang, bukalah pintu. Sambut musim barumu dengan hati yang telah dibersihkan oleh kesabaran, dibentuk oleh luka yang sudah sembuh, dan dikuatkan oleh mimpi yang tidak pernah mati. Percayalah, saat kamu hidup dalam kejelasan, bergerak dengan komitmen, bertindak dengan konsistensi, dan terbuka dengan kelenturan, kehidupan yang kamu doakan akan datang. Bukan hanya sebagai tamu sementara, tetapi sebagai rumah baru bagi jiwamu untuk berkembang dan berbahagia. Dan ketika musim itu tiba sepenuhnya, kamu akan tersenyum dan berkata, ternyata semua luka, semua lelah, dan semua sabar tidak sia-sia. Karena hidup yang kamu bayangkan selama ini ternyata sedang berjalan pelan-pelan menuju pelukmu. Dan kini, ia sudah tiba. Selamat datang di musim barumu. Tempat di mana mimpi bukan lagi bayangan, tetapi kenyataan yang bisa kamu sentuh, kamu hidupi, dan kamu syukuri setiap hari. Penutup. Ini bukan akhir. Ini adalah awal yang baru kini. Kamu telah sampai di ujung perjalanan tulisan ini. Tapi percayalah, ini bukanlah akhir. Justru inilah permulaan dari sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih bermakna. Segala kegelisahan yang selama ini kamu rasakan, segala rintangan yang kamu hadapi, dan segala doa yang kamu panjatkan, semuanya adalah pintu-pintu menuju kebangkitan jiwamu. Semesta tidak pernah diam. Ia mendengar setiap getar harapmu, setiap air mata yang jatuh diam-diam, setiap langkah kecil yang kamu ambil, meski dengan rasa takut. Dan saat kamu memilih untuk percaya, untuk membuka hati, dan untuk melangkah, meski belum tahu kemana arah pasti, kamu sedang berkata kepada kehidupan, aku siap, aku percaya, aku akan terus berjalan. Ingatlah, tidak ada kebetulan. Kamu membaca ini karena waktumu telah tiba. Waktu untuk melepaskan masa lalu yang menahan. Waktu untuk memaafkan, untuk berdamai, dan untuk kembali mencintai dirimu sendiri. Waktu untuk menerima bahwa kamu layak bahagia,
kamu layak bebas dan kamu layak menyambut kejutan indah dari semesta. Maka izinkan kata-kata ini menjadi pelita kecil yang menyala di hatimu saat hari terasa gelap. Jadikan ia pengingat bahwa kamu tidak sendiri dan bahwa selalu ada jalan, selalu ada cahaya, selalu ada harapan. Sebelum kamu pergi, lakukan satu hal kecil namun bermakna. Tekan tombol suka. Langganan saluran ini. Aktifkan lonceng notifikasi dan tuliskan di kolom komentar 77. Itu bukan sekadar ritual digital. Itu adalah deklarasi batinmu kepada semesta bahwa kamu siap. Siap menerima, siap berubah, dan siap memasuki musim baru kehidupanmu. Karena pada akhirnya, hidup tidak menunggu mereka yang ragu. Hidup berpihak pada mereka yang berani berharap, berani mencinta, dan berani memulai ulang. Selamat datang, jiwa yang terjaga. Dunia yang baru telah menantimu, dan semesta telah menyambutmu sejak awal.